Baik, perkenalkan nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview sebuah buku sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Bukunya berjudul Power, Politics and Society: Introduction to Political Sociology. Baik, pokok bahasan dari bab 1 ini yaitu tentang kekuatan. Pemetaan konseptual dari berbagai jalur dalam sosiologi politik sangat membantu untuk memvisualisasikan wilayah analitik pengenalan sosiologi politik ini. Kami berada dalam posisi untuk memanfaatkan penelitian tentang dasar sosial politik selama 100 tahun terakhir. Koses menawarkan yang penting dasar konseptual semacam itu ketika ia mengidentifikasi 4 topik inti sosiologi politik. Tapi pemahaman kita tentang kekuasaan dalam konteks sosialnya telah berkembang hanya dalam 50 tahun terakhir. Alhasil, kita menghasilkan konseptualisasi kerja sosiologi politik seperti yang dijelaskan belakangan ini oleh Hicks, Jackson, dan Schwartz pada tahun 2005, yaitu tentang hakikat bidang sosiologi politik. Itulah yang menjadikan sosiologis bersumber dari sipil masyarakat dan arti yang paling luas segala sesuatu tentang masyarakat yang bukan merupakan negara, atau apakah negara telah tumpang tindih dengan arena lainnya. Dengan demikian, studi tentang kekuasaan mengambil berbagai arena atau bidang sosial dan politik. Interaksikal kekuasaan dijalankan melalui otoritas dan aturan yang sah di lingkungan negara. Kekuasaan bersifat dinamis dan konfliktual di ruangan publik karena kelompok-kelompok sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian atau kontrol atas negara. Kekuasaan bersifat ekonomi dan rasional, mungkin dalam lingkup pasar, di mana aturan kapitalis ekonomi menentukan alokasi sumber daya. Dan di zaman modern, ruang pribadi sehari-hari, tempat interaksi sosial antara anggota keluarga, teman, dan kerabat juga menjadi sasaran pelaksanaan kekuasaan oleh negara, pasar, dan aktor di ruang publik. Bola ini terdiri dari TUT atau masyarakat sipil dan peta medan untuk studi kekuasaan dalam sosiologi politik. Anthony Giddens pada tahun 1985, seorang sosiolog Inggris terkemuka, menganggap kekuasaan sebagai inti dari hubungan antara politik dan institusi sosial, termasuk keluarga, agama, pendidikan, dan ekonomi. Suatu tema yang ada di banyak karyanya adalah bahwa negara modern mengaburkan garis antara negara, publik, swasta, dan pasar, seperti yang kami jelaskan sebelumnya di bab ini. Pelaksanaan kekuasaan dalam pengertian ini ada di sekitar kita karena sumber daya dialokasikan oleh sistem sosial, misalnya hal-hal fisik, atau sebagai sumber otoritatif, misalnya pengawasan karyawan yang dialokasikan oleh sistem sosial. Dalam hal ini, dan seperti Foucault, Giddens memperlakukan hubungan kekuasaan tions di mana-mana. Sosiologi politik yang menggunakan pendekatan ini mempelajari sifat kontrol negara, alokasi berlebihan, atau pelaksanaan otoritas dalam semua aspek kehidupan. Baik, kami menyimpulkan bab ini dengan mengidentifikasi 3 tema utama yang terus menjadi ciri khas studi tentang kekuasaan dalam sosiologi politik. Beberapa dari tema ini muncul sebagai akibat tentang pandangan akal sehat kita tentang politik dalam masyarakat demokratis, atau ketegangan dan konflik dipengaruhi secara lokal oleh pengaruh global, yaitu yang pertama, kekuasaan terkonsentrasi dalam masyarakat demokratis. Yang kedua, kekuasaan bekerja tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Dan yang ketiga, politik bukan hanya tentang negara tetapi mengilhami semua hubungan sosial.
Baik, bagi sosiologi politik, kekuasaan lebih dari sekedar bentuk pemerintahan yang ditemukan di institusi politik. Karya awal ilmuwan politik berfokus pada sifat pemerintah sistemtal, tetapi pekerjaan ini dikritik karena terlalu fokus pada sistem. Pertimbangan karya sosiolog feminis dalam 40 tahun terakhir. Sementara mereka fokus pada dampak pemerintahan struktur internal tentang hasil kebijakan bagi perempuan, atau fakta bahwa perempuan tidak memiliki mayoritas di kursi Kongres. Karya feminis juga mengidentifikasi sifat kekuasaan dalam semua interaksi sosial. Baik, politik dan kekuasaan adalah perhatian utama sosiologi dan telah sejak lahir disiplin. Cara-cara di mana kekuasaan dimainkan di jaringan sosial dari segala jenis tutor salah satu bidang inti studi. Bab ini telah menunjukkan bagaimana Marx, Weber, dan Durkheim menarik perhatian kami pada pertanyaan-pertanyaan tentang tatanan sosial dan bagaimana hal itu dipertahankan melalui pelaksanaan kekuasaan sebagai massa yang dimanipulasi, atau sebagai moralis yang mengikuti kebutuhan akan keteraturan komunitas. Bab ini telah menjelaskan secara lebih rinci cara-cara yang dimiliki sosiologi politik, kekuatan yang dibentuk, dan tipologi metafora yang dibangun untuk membantu memahami bentuk kekuatan yang dipelajari. Bagian kedua bab ini telah menyajikan 3 tradisi teoritis metafora yang telah berkembang dalam sosiologi politik. Tradisi ini dan tradisi lainnya sekarang mengembangkan mengenai langsung paradoks yang menghasilkan pertanyaan dan bekerja untuk bidang sosiologi politik. Pendekatan teoritis untuk memahami kekuasaan ini sedang berlangsung. Bentuk-bentuk baru sebagai hasil dari perdebatan dan kontroversi tentang bagaimana kekuasaan dipahami dalam konteks masyarakat kehormatan. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila saat saya memaparkannya terdapat salah-salah kata. Demikian dan terima kasih.